Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku pulang saat acara 40 hari kematiannya. Arwah yang kembali? Atau kegilaan akibat duka? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini, rumah kami yang biasanya sepi kembali dipenuhi riuh rendah suara tetangga. Aroma minyak nyong-nyong bercampur pekatnya seduhan kopi hitam dan kapulaga mulai memenuhi ruang tengah. Di sudut ruangan, tumpukan buku Yasin bersampul hijau beludru dengan cetakan perak berkerlip samar tertimpa lampu neon yang agak meredup. 40 hari. Waktu yang bagi sebagian orang terasa begitu cepat berjalan. Namun bagi saya, Azizah, setiap detiknya terasa bagai tetesan air raksa yang berat dan mendinginkan kalbu. 40 hari yang lalu, Mas Hendra, lelaki yang meminang saya dengan segala kesederhanaannya, pergi tanpa sempat mengucapkan satu patah kata pun akibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura. Zah, ini kue pasungnya ditaruh di nampan besar atau langsung dibagi ke wadah berkat? Suara Mbak Lastri, tetangga sebelah rumah, memecah lamunan saya. Saya tersenyum tipis, berusaha mengumpulkan kembali kesadaran yang sempat melayang. Di nampan besar saja dulu, Mbak. Nanti biar gampang kalau mau ditata bersama nasi kotak dan pisangnya. Kamu yang sabar ya, Zah. Wajahmu pucat sekali. Sudah makan belum dari siang tadi? Mbak Lastri menatap saya dengan pandangan iba, sebuah tatapan yang jujur saja, mulai membuat saya merasa telanjang dalam kedukaan. Sampun, Mbak. Tadi siang sudah makan sedikit. Dusta saya. Sebenarnya, jangankan nasi, menelan air putih pun rasanya menyangkut di tenggorokan. Setiap kali saya menatap sudut rumah, bayangan Mas Hendra selalu ada di sana. Di dekat jendela itu, biasanya dia duduk sambil menyesap teh hangat buatan saya, mengeluhkan pinggangnya yang mulai kaku setelah seharian bekerja di bengkel. Saya berjalan menuju kamar tidur kami, bermaksud mengambil tambahan taplak meja bersih yang disimpan di lemari bawah. Begitu pintu kamar terbuka, aroma tubuh Mas Hendra langsung menyergap indera penciuman saya. Aroma campuran minyak rambut kemiri dan wangi detergen murah yang khas. Aroma yang sengaja tidak saya cuci dari spray terakhir yang dia gunakan. Air mata saya menetes lagi tanpa bisa dibendung. Saya terduduk di tepi ranjang, meremas jemari sendiri. Dada ini rasanya sesak, seperti dihantam godam besar. Kehilangan ini terlalu mendadak. Kami baru menikah 2 tahun, belum dikaruniai momongan, dan impian-impian kecil kami baru saja akan dimulai. Nanti kalau tabungan kita sudah cukup, kita renovasi dapur ya, Dek. Biar kamu makin semangat masakin mas sayur lodeh. Kata-kata Mas Hendra malam sebelum kejadian itu kembali berdengung di telinga saya. Saya memejamkan mata erat-erat, mencoba menepis rasa perih yang kian menganga. Di luar, suara mikrofon masjid mulai berbunyi, menandakan waktu Isya telah masuk. Sebentar lagi, para bapak dan jamaah tahlil akan berbondong-bondong datang ke rumah ini untuk mendoakan ketenangan arwah suami saya. Saya bangkit dengan lutut yang gemetar, membuka lemari pakaian dan mengambil taplak meja yang dicari. Namun, saat tangan saya meraba bagian dalam lemari, jemari saya menyentuh sebuah kotak beludru kecil berwarna merah yang disembunyikan di balik tumpukan kain sarung Mas Hendra. Saya tahu isi kotak itu. Sebuah cincin perak polos yang kami beli bersama di pasar loak setahun lalu saat keuangan kami benar-benar terpuruk. Kami sempat terpaksa menjual cincin nikah yang asli untuk biaya pengobatan ibu saya. Mas Hendra sangat menyesal waktu itu, hingga dia membelikan cincin perak murah ini sebagai gantinya. Berjanji akan menggantinya dengan yang emas murni suatu hari nanti. Ini rahasia kita berdua ya, Dek. Jangan sampai ibu atau tetangga tahu kita pakai cincin loak. Yang penting niat dan cinta kita, bisiknya kala itu sambil tertawa kecil, menyematkan cincin yang agak kebesaran di jari manis saya. Saya mendekap kotak beludru itu ke dada. Air mata merembes semakin deras. Mas, malam ini acara 40 harimu. Semua orang mendoakanmu agar tenang di sana. Tapi kenapa hatiku rasanya belum ikhlas? Kenapa aku merasa kamu masih ada di sekitar sini?
Bisik saya lirih pada kesunyian kamar. Tiba-tiba, embusan angin dingin yang tidak biasa berembus dari arah jendela kamar yang sedikit terbuka. Gorden putih tipis melambai perlahan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Bersamaan dengan itu, aroma wangi melati yang sangat pekat, bukan wangi minyak nyong-nyong dari ruang tengah, menusuk hidung saya. Bulu kuduk saya meremang seketika. Jantung saya berdegup 2 kali lebih cepat. Zah! Azizah! Itu jamaah tahlilnya sudah mulai datang. Bapak kaum juga sudah rawuh. Panggilan Mbak Lastri dari luar kamar mengejutkan saya. Saya segera menghapus air mata dengan ujung jilbab, menyimpan kembali kotak bludru itu, dan bergegas keluar kamar dengan membawa taplak meja. Saya harus kuat. Setidaknya, malam ini saya harus mengantarkan kepergian Mas Hendra dengan doa-doa terbaik bersama para tetangga. Namun, di dalam lubuk hati yang paling dalam, ada rasa hampa yang teramat sangat. Sebuah penantian yang tidak masuk akal. Saya tahu dia sudah tiada. Jasadnya sudah menyatu dengan tanah kuburan yang kini mulai ditumbuhi rumput liar. Tapi mengapa jiwa saya terus menolak kenyataan itu? Mengapa saya merasa seolah-olah dia hanya sedang pergi ke bengkel dan akan mengetuk pintu rumah sebentar lagi? Langkah saya menuju ruang tamu terasa berat, mengabaikan firasat aneh yang perlahan mulai merayap di tengkuk saya, bahwa malam ini, ada sesuatu yang berbeda yang sedang menunggu di balik kegelapan malam. Suara lantunan ayat suci Al-Quran dan kalimat tahlil mulai menggema, memenuhi setiap sudut rumah kami yang terasa kian menyempit. Puluhan bapak-bapak duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di ruang tamu hingga meluber ke teras depan. Di balik tirai pembatas kain jarik, saya duduk bersimpuh bersama beberapa ibu-ibu tetangga, menundukkan kepala dengan tasbih yang terus berputar di sela jemari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara zikir yang serempak itu seharusnya memberikan ketenangan, namun entah mengapa, malam ini dada saya justru terasa kian bergemuruh. Setiap ketukan rebana tipis yang sesekali mengiringi selawat rasa memukul-mukul dinding kesadaran saya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan, membuat butiran tasbih kayu yang saya pegang terasa licin. Di tengah-tengah kehusyukan doa, pandangan saya kembali terlempar pada sebuah sudut di dekat pintu masuk. Di sana, sebuah kursi kayu panjang yang biasa menjadi tempat Mas Hendra melepas lelah setelah pulang kerja, tampak kosong. Di atas meja kecil di sebelahnya, segelas teh hangat yang sengaja disediakan sebagai syarat adat setempat, tampak tenang tanpa ada jemari yang menyentuhnya. Zah, minum dulu, bisik Mbak Lastri sambil menyodorkan segelas air putih hangat ke dekat lutut saya. Wajahmu semakin pucat, badanku sampai ikut dingin melihatmu gemetar begitu. Saya hanya mengangguk lemah, memaksakan diri meminum air itu seteguk demi seteguk. Tenggorokan saya rasanya sekering padang pasir. Terima kasih, Mbak. Saya hanya sedikit pusing, jawab saya lirih, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tak kasat mata. Jam dinding kuno warisan mertua saya berdentang 9 kali. Suara dentangannya terasa begitu magis dan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkan perasaan saya. Tahlilan hampir mencapai puncaknya. Bapak kaum mulai memimpin doa penutup, memohonkan ampunan dan kelapangan kubur untuk almarhum Hendra bin Sukardi. Saat nama Mas Hendra disebut dalam doa, seluruh hadirin serentak menyahut, "Amin." Tepat pada detik itulah, lampu neon di ruang tengah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Rumah seketika gulita. Hanya menyisakan temaram cahaya dari luar dan lilin kecil yang menyala di dekat dapur. Suara gumaman bingung langsung terdengar dari barisan para jamaah. Mati lampu ya? Padahal di luar tidak hujan. Terdengar suara salah seorang warga di teras. "Mbak Lastri, tolong ambilkan lilin atau senter di laci dapur," kata saya, mencoba tetap tenang meski jantung saya mulai berdegup kencang secara tidak wajar. Namun, sebelum Mbak Lastri sempat bangkit, aroma melati yang sempat saya cium di kamar tidur tadi kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih pekat. Begitu menusuk hingga membuat dada saya sesak. Dan bersamaan dengan embusan angin malam yang menerobos lewat celah pintu depan yang terbuka sedikit, terdengar sebuah suara. Tok, tok, tok. Ketukan pintu itu pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga saya di tengah keheningan malam yang mendadak mencekam. Ketukan itu memiliki ritme yang sangat saya kenal.
3 ketukan pendek, jeda 2 detik, lalu 1 ketukan kuat. Itu adalah kode ketukan pintu yang selalu Mas Hendra lakukan setiap kali dia pulang larut malam agar tidak mengejutkan saya. Seluruh bulu kuduk di tubuh saya berdiri tegak. Darah saya rasanya berhenti mengalir. Siapa yang datang jam segini? Apa ada jamaah yang terlambat? Bisik seorang ibu di sebelah saya dengan suara bergetar. Saya tidak menjawab. Kaki saya bergerak sendiri, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Saya bangkit berdiri, mengabaikan panggilan Mbak Lastri yang menahan ujung jilbab saya. Dengan langkah gemetar dalam kegelapan, saya berjalan membelah kerumunan ibu-ibu, menuju ke arah pintu depan. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah udara di sekitar saya berubah menjadi padat. Pikiran saya berkecamuk hebat. Tidak mungkin, batin saya menjerit. Mas Hendra sudah meninggal. Aku sendiri yang memandikan jenazahnya. Aku yang mencium keningnya yang dingin untuk terakhir kali. Namun, saat saya melangkah mendekati pintu, lampu neon tiba-tiba menyala kembali dengan terangnya secara serentak. Cahaya yang mendadak itu membuat mata saya mengerjap sesaat. Dan di sana, berdiri tepat di ambang pintu depan yang terbuka separuh, sesosok lelaki dengan jaket jeans belel yang sangat saya kenal. Wajahnya agak sayu, rambutnya sedikit berantakan terkena angin malam, dan di tangan kanannya, dia memegang sebuah kantong plastik hitam berisi martabak manis, makanan kesukaan saya yang selalu dia bawa setiap kali habis gajian. Lelaki itu menatap saya dengan senyuman tipis yang teramat familiar, lalu berucap dengan suara baritonnya yang tenang. Assalamualaikum, Dek. Mas pulang. Maaf ya, agak malam karena jalannya macet sekali. Seluruh ruangan mendadak hening seketika. Suara zikir terhenti. Semua mata tertuju pada ambang pintu, menatap kosong pada sosok yang seharusnya sudah berada di dalam kubur selama 40 hari ini. Suasana di dalam rumah seketika mendingin, seolah-olah seluruh udara hangat telah tersedot keluar dalam sekejap. Keheningan yang tercipta begitu pekat, hingga suara detak jam dinding kuno yang biasanya terabaikan kini terdengar bagai hantaman palu yang bertalu-talu. Tidak ada satupun dari puluhan orang di ruangan itu yang bergerak. Bapak-bapak yang tadinya bersiap untuk memotong kue berkat, terpaku dengan tangan menggantung di udara. Ibu-ibu di balik tirai pembatas saling berpegangan erat. Beberapa di antaranya mulai melafalkan ayat kursi dengan suara bergetar yang nyaris tidak keluar dari tenggorokan. Di ambang pintu, lelaki yang sangat menyerupai Mas Hendra itu tetap berdiri dengan tenang. Dia menggeser sedikit kakinya, melepas sandal jepit karetnya yang tampak sedikit basah oleh embun malam, lalu menatap heran ke arah kerumunan orang yang memenuhi ruang tamu kami. Loh, ini ada acara apa? Dek, kok ramai sekali? Ada yang sedang syukuran? Tanyanya dengan nada polos yang sama sekali tidak berdosa. Suara itu, intonasi itu, bahkan cara dia memiringkan kepalanya saat bingung, semuanya adalah Mas Hendra. Tidak salah lagi. Jantung saya berdentang begitu keras hingga rasanya bisa jebol dari rongga dada. Lutut saya lemas, dan jika saya tidak segera berpegangan pada sandaran kursi kayu di dekat saya pasti sudah ambruk ke lantai. Mata saya membelalak, menatap lurus ke arah sosok di depan saya. Apakah aku sudah gila? Apakah kerinduan ini telah merusak otakku hingga aku menciptakan halusinasi surrealistis ini? Batin saya menjerit histeris. Mas Hendra. Suara saya keluar dalam bentuk bisikan yang teramat lirih, nyaris teredam oleh rasa tidak percaya yang luar biasa. Iya, ini Mas, Dek. Kamu kenapa melihat Mas seperti melihat hantu begitu? Dia terkekeh pelan. Tawa kecil yang renyah, yang selalu berhasil mencairkan rasa lelah saya setelah seharian mengurus rumah. Mendengar kata hantu disebut, beberapa tetangga di barisan depan langsung tersentak mundur. Pak RT yang duduk di dekat meja bapak kaum berdehem keras, mencoba mengumpulkan keberaniannya meski wajahnya sendiri sudah sepucat kain kafan. Nak Hendra? Suara Pak RT bergetar hebat. Beliau menggenggam buku Yasin di tangannya dengan sangat erat, seolah benda itu adalah perisai satu-satunya. Kamu benar Hendra. Sosok itu menoleh ke arah Pak RT, lalu mengangguk hormat seraya menangkupkan kedua tangannya di dada, sebuah gestur kesopanan yang selalu Mas Hendra lakukan kepada orang yang lebih tua. Enggih,
Pak RT, ini saya, Hendra. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu acara di rumah sendiri. Memangnya ini ada acara apa ya, Pak? Tidak ada yang berani menjawab. Bagaimana mungkin kami menjawab bahwa acara malam ini adalah tahlilan untuk mendoakan kematiannya yang sudah genap 40 hari? Bagaimana mungkin kami menjelaskan pada orang yang berdiri tegak di sana bahwa tubuhnya telah terbujur kaku di bawah gundukan tanah merah di pemakaman umum desa? Mbak Lastri yang berada di belakang saya berbisik dengan napas yang memburu. Zah, istighfar. Zah, baca ayat kursi. Itu bukan suamimu. Zah. Itu jin hodam, atau sesuatu yang lain. Namun, mata saya tidak bisa beralih dari sosok itu. Jaket jeans belel yang dia kenakan memiliki robekan kecil di bagian saku kiri, akibat tersangkut paku di bengkel 2 bulan lalu, dan saya ingat betul belum sempat menjahitnya kembali. Di jari manis tangan kirinya, melingkar sebuah benda yang membuat napas saya tercekat. Sebuah cincin perak polos yang agak kebesaran. Cincin murah dari pasar loak yang menjadi rahasia terbesar kami berdua. Sosok yang mengaku Mas Hendra itu melangkah maju 1 tapak ke dalam rumah. Langkah kakinya terdengar nyata, berketuk di atas lantai keramik tanpa ada kesan melayang sama sekali. Dia mengulurkan kantong plastik hitam yang dipegangnya ke arah saya. Ini, Dek, tadi Mas mampir beli martabak manis kesukaanmu di pertigaan depan. Masih hangat. Dimakan ya. Wajahmu pucat sekali, ucapnya dengan tatapan mata yang begitu teduh, penuh dengan rasa sayang yang biasa saya terima setiap hari. Saya memandangi kantong plastik itu, lalu beralih ke wajahnya. Di bawah cahaya lampu neon yang terang benderang ini, dia memiliki bayangan yang jatuh dengan sempurna di atas lantai. Dia bernapas, dadanya naik turun dengan teratur, dan ada sisa bulir keringat yang mengalir di pelipisnya. Jika ini adalah sebuah kegilaan akibat duka yang teramat dalam, lalu mengapa semua orang di ruangan ini juga melihat hal yang sama? Mengapa mereka semua ketakutan jika ini hanya ada di dalam kepala saya sendiri? Namun, jika dia benar-benar arwah yang kembali, bagaimana mungkin wujudnya begitu padat, begitu nyata, hingga bau keringat dan wangi minyak rambut kemirinya bisa tercium sejelas ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar hebat di dalam kepala saya, meremukan seluruh logika yang saya miliki. Saya melangkah maju 1 demi 1, mendekati sosok yang berdiri di batas antara ruang tamu dan teras, mengabaikan segala jeritan peringatan dari orang-orang di sekitar saya. Saya harus memastikan sendiri, siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapan saya malam ini. Jangan mendekat, Zah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Nak. Suara Pak RT meninggi, terdengar bergetar di antara ketakutan dan tanggung jawabnya sebagai sesepuh kampung. Beberapa bapak-bapak di belakangnya bahkan sudah berdiri, bersiap melangkah mundur ke arah pintu belakang jika situasi semakin tidak terkendali. Namun, telinga saya seolah tuli. Langkah kaki saya seperti digerakkan oleh seutas benang tak kasat mata yang ditarik kuat oleh sosok di depan saya. Jarak kami kini hanya tersisa 3 langkah. 3 langkah yang memisahkan antara dunia nyata yang penuh duka, dengan kemustahilan yang sedang berdiri tegak mengenakan jaket jeans belel. Mas. Suara saya tercekat di tenggorokan, menyisakan bisikan serak yang syarat akan kepedihan. Lelaki itu tersenyum lembut. Senyuman yang sama, yang selalu ada untuk menenangkan saya setiap kali saya merutuki nasib saat kompor minyak kami meledak, atau saat atap dapur kami bocor diguyur hujan lebat. Dia menurunkan kantong plastik hitam berisi martabak itu ke atas meja kecil, tepat di sebelah gelas teh hangat yang sedari tadi tak tersentuh. Kamu kenapa, Dek? Kok melihat Mas seperti itu? Seperti tidak percaya kalau Mas sudah pulang. Ucapnya lagi. Nadanya terdengar sedikit jenaka. Ciri khas Mas Hendra yang selalu berusaha mencairkan suasana jika melihat saya tegang. Saya memberanikan diri. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga sendi-sendi jemari saya terasa ngilu, saya mengulurkan tangan kanan saya. Saya ingin menyentuhnya. Jika tangan ini menembus udara kosong, maka saya tahu saya telah resmi kehilangan akal sehat saya akibat duka. Saya akan menerima jika besok pagi orang-orang membawa saya ke rumah sakit jiwa. Tetapi, saat ujung jari saya menyentuh permukaan kulit lengannya yang tidak tertutup jaket, jantung saya seolah berhenti berdetak. Kulit itu hangat.
Ada tekstur kasar khas pekerja bengkel di sana. Saya bisa merasakan bulu-bulu halus di lengannya, bahkan merasakan denyut nadi yang beraturan di pergelangan tangannya. Ini bukan udara kosong. Ini bukan asap. Bukan pula bayangan fata morgana. Sosok di depan saya ini nyata, memiliki daging, darah, dan kehangatan manusia hidup. Astagfirullah. Gumam Mbak Lastri dari balik punggung saya. Terdengar nyaris pingsan melihat saya benar-benar menyentuh sosok tersebut. Di ruang tamu, beberapa jamaah tahlil mulai kasak-kusuk. Beberapa di antaranya memilih langsung keluar lewat pintu samping dengan tergesa-gesa. Mas Hendra mengerutkan keningnya, menatap tangan saya yang masih menempel di lengannya, lalu beralih menatap wajah saya yang sudah basah oleh air mata. "Dek, kamu menangis? Ada apa sebenarnya? Kenapa rumah kita ramai sekali dengan bapak-bapak tahlilan? Siapa yang meninggal?" Pertanyaannya terdengar begitu tulus, begitu penuh kebingungan yang amat sangat. Saya menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana saya harus mengatakannya? "Mas, kamulah yang meninggal 40 hari yang lalu." Kata-kata itu terasa terlalu mengerikan untuk diucapkan kepada orang yang sedang bernapas di depan saya. Sebelum saya sempat menjawab, Mas Hendra meraih tangan kanan saya dengan tangan kirinya. Sentuhannya begitu akrab, begitu protektif. Dan saat itulah, ibu jari tangannya mengusap perlahan jari manis saya. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu dia lakukan setiap kali kami duduk berdua di teras rumah. Dia menunduk, menatap jari manis saya yang malam ini kosong tanpa hiasan apapun. Kemudian, dia tersenyum tipis dan meraba saku jeans kecil di sebelah kanannya. "Ah, Mas hampir lupa. Untung tadi Mas ingat untuk memakainya lagi sebelum turun dari bus," bisik Mas Hendra pelan, hampir menyerupai gumaman khusus untuk kami berdua. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan sebuah benda kecil. Kilau perak polosnya tampak buram di bawah cahaya lampu neon. Namun bagi saya, benda itu bersinar lebih terang dari berlian manapun di dunia. Sebuah cincin perak murah dari pasar loak. Dia mengangkat tangan kirinya sendiri, menunjukkan cincin yang sama yang sudah melingkar di jari manisnya. Lalu dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, dia meraih jemari saya, hendak menyematkan cincin perak yang dipegangnya ke jari manis saya. "Mas tahu kita sepakat merahasiakan cincin loak ini dari tetangga dan ibu. Tapi malam ini, Mas ingin pakai terus. Mas kangen sama kamu, Dek," bisiknya dengan suara yang sangat rendah. Hanya bisa didengar oleh saya yang berdiri begitu dekat dengannya. Mendengar kalimat itu, seluruh sendi di tubuh saya rasanya lolos. Dingin yang teramat sangat menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Rahasia itu. Rahasia tentang cincin perak murah yang kami beli di pasar loak karena terpaksa menjual cincin nikah asli demi pengobatan ibu. Rahasia yang tidak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada ibu sendiri hingga beliau wafat. Rahasia yang hanya ada di dalam ingatan saya dan Mas Hendra yang telah dikubur 40 hari lalu. Jika sosok di depan saya ini adalah iblis yang menyamar, bagaimana dia bisa tahu detail sekecil itu? Bagaimana dia bisa tahu kalimat persis yang Mas Hendra ucapkan setahun yang lalu? Namun, jika ini adalah halusinasi akibat kegilaan saya sendiri, siapakah yang sedang memegang tangan saya saat ini? Siapakah yang sedang menyematkan cincin dingin ini ke jari manis saya? Sementara puluhan mata tetangga menatap kami dengan pandangan ngeri yang teramat sangat, sentuhan logam dingin itu perlahan meluncur melewati buku jari manis saya. Pas, tidak kurang dan tidak lebih. Ukurannya yang agak longgar, seperti setahun lalu, membuat cincin perak itu sedikit merosot ke pangkal jari, menyisakan sensasi nyata yang sedari tadi coba ditolak oleh akal sehat saya. Saya menatap jemari kami yang saling bertautan. Di atas punggung tangannya yang berkulit legam, terdapat sebuah bekas luka bakar kecil berbentuk bulan sabit dekat pergelangan, akibat cipratan oli panas yang terjadi seminggu sebelum kecelakaan maut itu. Semua detail fisik ini terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sebuah tipuan mata. "Mas!" Suara saya akhirnya lolos dari tenggorokan, pecah bersama isak tangis yang tak lagi bisa ditahan. Kamu benar-benar Mas Hendra? Tapi bagaimana bisa? 40 hari lalu aku yang... Zah, mundur. Zah, demi Allah, menjauh dari dia.
Suara lengkingan tajam Mbak Lastri memotong kalimat saya. Di belakang kami, suasana ruang tamu kini benar-benar kacau. Sebagian besar jemaah tahlil sudah merangsek mundur hingga ke area dapur dan pintu samping. Tersisa Pak RT dan Bapak Kaum yang masih berdiri di tempatnya dengan tubuh gemetar, memegang buku Yasin seolah-olah benda itu adalah tameng pelindung dari mara bahaya. Nak Hendra, Bapak Kaum akhirnya bersuara. Nadanya bergetar namun syarat akan ketegasan seorang pemuka agama. Jika kamu memang makhluk dari alam lain yang menyerupai almarhum, saya mohon demi kehormatan malam ini, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu istrimu yang sedang berduka. Mas Hendra, atau siapapun sosok ini, melepaskan genggaman tangannya dari jemari saya. Dia berbalik sepenuhnya menghadap Bapak Kaum dan Pak RT. Kerutan di dahinya semakin dalam, memancarkan rasa tersinggung yang campur aduk dengan kebingungan yang teramat sangat. Astagfirullahaladzim, Pak Kaum, Pak RT. Kenapa panjenengan semua bicara begitu? Mas Hendra melangkah maju satu tapak, membuat beberapa orang di depannya spontan memekik ngeri. Saya ini Hendra. Saya baru pulang kerja dari luar kota. Memangnya ada apa dengan saya? Kenapa saya dibilang makhluk dari alam lain? Kamu sudah meninggal, Hendra. Pak RT akhirnya berteriak. Tak mampu lagi menahan tekanan psikologis yang menghimpit dada. 40 hari yang lalu, kecelakaan beruntun di Pantura. Kami semua ikut menguburkan jenazahmu. Istrimu sendiri yang menangis di atas gundukan tanahmu. Kata-kata Pak RT seperti petir yang menyambar di malam yang sepi. Sunyi kembali merayap. Namun kali ini terasa mencekam. Saya memperhatikan ekspresi wajah lelaki di depan saya. Senyum tipis yang tadinya menghiasi bibirnya runtuh seketika. Matanya membelalak, menatap Pak RT dengan tatapan tak percaya, lalu perlahan beralih menatap saya. Ada binar ketakutan yang mendalam di manik matanya, ketakutan yang sangat manusiawi, bukan ketakutan jahat dari sesosok hantu. Dek, apa yang dibilang Pak RT itu benar? Tanyanya dengan suara yang mendadak parau. Dia menatap kedua telapak tangannya sendiri, membalik-balikannya di bawah cahaya lampu neon, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih berwujud. Kecelakaan? Memang Mas sempat ikut bus ke arah Pantura untuk mengantar onderdil pesanan orang, tapi dia memegangi kepalanya, meremas rambutnya dengan kedua tangan. Wajahnya mendadak meringis kesakitan, seolah ada memori besar yang sedang dipaksa masuk ke dalam otaknya secara paksa. Mas cuma ingat busnya mengerem mendadak. Suaranya bising sekali. Lalu Mas terbangun di pinggir jalan. Mas pikir Mas cuma ketiduran karena capek. Mas langsung cari angkutan buat pulang ke sini karena ingat malam ini batas waktu Mas janji mau bawakan kamu martabak. Kalimatnya terbata-bata. Napasnya memburu cepat. Melihat dia kesakitan, rasa takut di dalam diri saya mendadak luruh, digantikan oleh rasa iba dan cinta yang teramat besar yang selama ini terpendam dalam duka. Saya tidak peduli lagi apakah dia manusia, arwah, atau halusinasi dari kegilaan saya sendiri. Jika ini adalah kegilaan, saya memilih untuk tidak pernah sembuh. Mas. Saya mendekat, merangkul lengannya yang kokoh. Namun, saat saya mendekat, pandangan saya tidak sengaja jatuh ke arah meja kecil tempat dia meletakkan kantong plastik hitam berisi martabak tadi. Di sana, di sebelah gelas teh hangat, kantong plastik hitam itu masih ada. Namun, dari celah bungkusnya yang sedikit terbuka, tidak ada kepulan asap hangat atau aroma adonan margarin yang gurih. Yang tercium justru aroma tanah basah. Tanah kuburan yang baru diguyur hujan, bercampur dengan bau bunga Kamboja yang mulai membusuk. Jantung saya kembali mencelos. Logika saya yang sempat patah kini hancur berkeping-keping. Saya menatap wajah lelaki yang amat saya cintai ini, yang kini juga sedang menatap saya dengan pandangan mata yang mulai berkaca-kaca, memohon jawaban atas eksistensinya sendiri yang kini terbelah antara hidup dan mati. Aroma tanah basah dan pembusukan yang samar dari arah meja kecil itu seperti cakar tak kasat mata yang merenggut sisa keberanian di dalam ruangan. Beberapa ibu-ibu di balik tirai pembatas tidak dapat lagi menahan histeria mereka. Mereka mulai berhamburan keluar melalui pintu dapur, saling menyikut dalam kegelapan teras samping. Di ruang tamu, hanya tersisa Pak RT,
Bapak Kaum, dan Mbak Lastri yang mematung di dekat pilar rumah. Wajah mereka layu dikepung rasa takut yang teramat sangat. Namun, fokus saya tidak beralih dari Mas Hendra. Rangkuan tangan saya di lengannya masih terasa nyata. Kehangatan kulitnya seolah perlahan memudar, berganti dengan rasa dingin yang pelan tapi pasti menjalar ke jemari saya. Dia masih menatap saya, namun binar di matanya kini meredup, digantikan oleh kesedihan yang teramat mendalam. "Dek!" bisiknya, suaranya kini terdengar agak bergema, seolah datang dari jarak yang sangat jauh meski bibirnya berada tepat di depan wajah saya. "Kenapa? Kenapa tangan Mas terasa semakin dingin? Kenapa Mas bisa mencium bau tanah di rumah kita sendiri?" Air mata saya mengalir semakin deras, membasahi pipi hingga menetes ke atas punggung tangannya. "Mas, demi Allah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi 40 hari yang lalu, mereka membawa jaket ini, mereka membawa dompetmu, dan mereka bilang kamu sudah tiada." Mas Hendra menurunkan tangannya dari kepala. Dia melihat ke arah jari manisnya sendiri, tempat cincin perak loa itu melingkar. "Jika Mas sudah mati, Dek, lalu siapa yang berdiri di depanmu sekarang? Siapa yang merindukanmu setiap detik di jalanan yang gelap itu? Mas cuma mau pulang. Mas cuma mau mengembalikan cincin ini kepadamu." Bapak Kaum melangkah maju satu langkah, menyeka keringat dingin di dahinya dengan lengan baju koko putihnya. Beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan nada yang lebih tinggi, mengalunkan surah Al-Baqarah untuk mengusir segala bentuk kepalsuan yang mungkin sedang menguji iman kami. Mendengar lantunan ayat suci itu, tubuh Mas Hendra sedikit tersentak. Dia tidak mengerang kesakitan seperti iblis di dalam cerita-cerita fiksi, melainkan menunduk lesu, seolah-olah kekuatan yang menopang raganya sedang digembos keluar. "Pak Kaum!" Mas Hendra menoleh, menatap sang pemuka agama dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca. "Saya tidak berniat jahat. Saya tidak ingin mengganggu istri saya. Saya hanya tidak tahu jalan pulang ke tempat yang seharusnya." Kalimat itu memukul dada saya dengan telak. Dia tidak tahu jalan pulang. Apakah duka saya yang terlalu pekat selama 40 hari ini yang telah mengikat jiwanya? Apakah tangisan saya setiap malam di atas sajadah yang membuatnya tertahan di batas antara dunia nyata dan keabadian? "Mas!" Saya memberanikan diri menggenggam kedua tangannya yang kini terasa sedingin es balok. "Kalau ini memang malam terakhir kita, kalau kamu memang harus kembali, tolong katakan padaku, bagaimana kamu bisa tahu tentang cincin ini? Bagaimana kamu bisa membawanya kembali ke sini?" Mas Hendra tersenyum, sebuah senyuman yang teramat pilu hingga mengiris-iris hati saya yang paling dalam. "Sesaat sebelum bus itu berbenturan, Dek, Mas hanya memikirkan satu hal. Mas memikirkan janjimu yang tidak akan pernah melepas cincin ini sampai kapanpun. Mas menggenggam kotak bludru di dalam saku jaket ini seerat mungkin. Mas rasa keinginan Mas untuk melihatmu memakainya lagi yang menuntun Mas melompati kegelapan itu." Saya melihat ke bawah, ke arah jari manis saya. Cincin perak loa itu melingkar di sana, terasa begitu nyata dan padat. Jika sosok di hadapan saya ini perlahan mulai tampak samar dan memudar di bawah pendar lampu neon, cincin yang dia sematkan justru tetap tinggal, berkilau muram seolah mengunci rahasia abadi kami berdua. "Zah istighfar, Zah ikhlaskan." Suara Mbak Lastri terdengar sayup-sayup dari kejauhan, tertutup oleh gemuruh angin yang tiba-tiba berembus kencang dari luar rumah, menerbangkan beberapa lembar buku Yasin yang tergeletak di atas tikar pandan. Bayangan Mas Hendra di atas lantai keramik perlahan-lahan mengabur, seiring dengan wujud fisiknya yang mulai kehilangan kepadatan. Sentuhan hangat yang tadi saya rasakan kini berubah sepenuhnya menjadi kepulan udara dingin yang menerpa pori-pori kulit saya. Kehadirannya perlahan terserap oleh keheningan malam, menyisakan sepasang mata sayu yang menatap saya untuk terakhir kalinya dengan penuh cinta dan kedamaian. "Mas Hendra!" Jeritan saya meluncur begitu saja, memecah kesunyian yang mendadak kembali mencekam. Kedua tangan saya yang tadinya menggenggam jemari kokoh itu kini hanya meremas udara kosong. Kepulan udara dingin yang tadi menerpa wajah saya berangsur-angsur menipis, membawa pergi aroma melati yang pekat dan menyisakan bau sisa bakaran lilin serta ruangan yang pengap. Di ambang pintu,
Tidak ada lagi sosok lelaki berjaket jeans blel. Tidak ada lagi senyuman teduh yang mampu meredakan badai di dalam dada saya. Yang tersisa hanyalah daun pintu kayu yang berderit pelan, bergoyang maju mundur akibat sisa embusan angin malam yang perlahan mulai mereda. Saya tertekuk di atas lantai keramik, menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangan. Tangis saya pecah, sejadi-jadinya. Dada ini rasanya seperti diremas oleh kekuatan yang teramat besar hingga menyisakan rasa perih yang teramat sangat. Kehilangan yang saya rasakan malam ini terasa 2 kali lebih hebat ketimbang hari di mana saya mendapat kabar kecelakaan itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Suara helaan napas lega yang berat terdengar dari arah belakang. Pak RT terduduk lemas di atas tikar pandan, menyeka peluh yang bercucuran di lehernya menggunakan sapu tangan lusuh. Sementara itu, Bapak Kaum perlahan menurunkan buku Yasin yang sedari tadi didekapnya di depan dada. Beliau melangkah mendekati saya dengan amat hati-hati, seolah takut mengusik duka saya yang sedang menganga lebar. "Enduk, Azizah," panggil Bapak Kaum dengan suara yang teramat lembut, syarat akan rasa simpati yang mendalam. "Ikhlaskan, Enduk. Mas Hendramu sudah tenang di sana. Apa yang kita lihat tadi mungkin adalah sisa-sisa kerinduan dan janji yang belum sempat dia tunaikan di dunia." Saya tidak menjawab. Tubuh saya masih berguncang hebat oleh sisa-sisa tangisan. Namun, di tengah keputusasaan itu, mata saya perlahan turun menatap tangan kiri saya sendiri. Di sana, di jari manis yang tadinya polos, melingkar sebuah cincin perak murah yang agak kebesaran. Logamnya terasa dingin menyentuh kulit saya, namun keberadaannya begitu nyata. Saya merabanya dengan ibu jari. Permukaannya yang sedikit tergores karena gesekan di pasar loak setahun lalu terasa sangat jelas di bawah ujung telunjuk saya. Ini bukan hayalan. Batin saya berbisik di antara isak tangis. Jika ini adalah kegilaan akibat duka, jika ini hanya halusinasi dari otakku yang rusak, lalu dari mana cincin ini berasal? Mbak Lastri perlahan merangkak mendekat, lalu merangkul bahu saya yang bergetar. "Zah, kamu tidak apa-apa? Mari, Mbak bantu berdiri ke kamar. Wajahmu dingin sekali seperti es." Dengan sisa kekuatan yang ada, saya menggelengkan kepala. Pandangan saya beralih menatap meja kecil di sudut ruangan. Di sana, di sebelah gelas teh hangat yang kini sudah mendingin, terletak sebuah kantong plastik hitam. Pak RT dan Bapak Kaum ikut mengikuti arah pandangan mata saya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Pak RT bangkit berdiri lalu berjalan mendekati meja tersebut. Beliau mengulurkan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu perlahan membuka ikatan kantong plastik hitam itu. Tidak ada martabak manis di dalamnya. Tidak ada adonan margarin yang gurih atau taburan kacang coklat. Saat kantong plastik itu terbuka sepenuhnya, yang tampak di dalamnya hanyalah segumpal tanah merah yang masih basah dan sebongkah patahan kayu nisan yang baru, jenis kayu yang biasa digunakan untuk menandai kuburan yang belum genap beberapa bulan. Aroma tanah kuburan yang pekat langsung menguar seketika, membuat Mbak Lastri spontan menutup hidungnya sambil beristighfar panjang. Air mata saya kembali luruh, namun kali ini tanpa disertai jeritan histeris. Sebuah kesadaran yang teramat perih perlahan-lahan merayap ke dalam benak saya. Mas Hendra memang sudah tiada. Sosok yang datang tadi bukanlah jasadnya yang bangkit dari kubur, melainkan secercah jiwanya yang terikat oleh janji rahasia kami berdua. Dia melompati batas antara dua dunia, menembus kegelapan malam 40 harinya, hanya untuk memastikan bahwa dia tidak ingkar janji. Dia telah mengembalikan cincin ini ke tempat yang seharusnya, ke jari manis wanita yang paling dicintainya. "Terima kasih, Mas." Bisik saya teramat lirih, hampir tenggelam di dalam keheningan malam yang kembali normal. Saya mendekap jemari saya yang bercincin perak itu ke dada, merasakan kedamaian yang aneh perlahan-lahan mulai menggantikan rasa takut yang sempat mendera. Malam kian melarut, namun ketegangan di dalam rumah kami seolah enggan beranjak. Bapak Kaum meminta beberapa bapak-bapak yang masih bertahan di luar untuk membantu merapikan sisa-sisa tikar pandan dan tumpukan buku Yasin. Tidak ada yang berani membuka suara tentang apa yang baru saja terjadi. Kejadian barusan adalah jenis perkara gaib yang tabu untuk dibicarakan dengan gegabah, namun terlalu mengerikan untuk dilupakan begitu saja.
Kantong plastik hitam berisi tanah kuburan dan patahan kayu nisan itu akhirnya dibawa oleh Pak RT untuk dikembalikan ke pemakaman umum desa besok pagi. Sementara saya, dengan dipapah oleh Mbak Lastri, melangkah gontai kembali ke dalam kamar tidur. Begitu pintu kamar tertutup, menyisakan saya seorang diri di atas ranjang, kesunyian langsung menyergap dengan begitu pekat. Saya menatap langit-langit kamar yang tampak berbayang terpapar cahaya lampu jalan dari luar jendela. Tangan kiri saya terangkat tinggi-tinggi. Di bawah temaram cahaya, cincin perak loa itu berkilau samar. "Mas, apa kamu benar-benar sudah pergi?" bisik saya pada kehampaan udara. Logika saya terus berputar, mencari celah untuk menyangkal semua ini. Jika sosok itu hanyalah jin yang menyamar untuk mempermainkan duka saya, bagaimana makhluk itu bisa tahu tentang janji cincin loa ini? Rahasia itu terkubur rapat di antara saya dan Mas Hendra. Tak ada catatan di buku harian, tak ada pesan di ponsel, tak ada satupun manusia lain di muka bumi ini yang mengetahuinya. Tetapi, jika itu benar-benar arwah Mas Hendra yang kembali demi menunaikan janji, mengapa pertemuan kami harus terasa begitu mengerikan? Mengapa cintanya harus berwujud aroma tanah makam yang membusuk? Kegelisahan itu membuat dada saya sesak. Saya tidak bisa hanya diam memeluk lutut di atas kasur ini. Ada sesuatu yang mendorong saya untuk mencari jawaban yang lebih pasti. Tanpa memedulikan waktu yang telah melewati tengah malam, saya bangkit berdiri. Saya mengambil senter kecil dari laci meja, lalu mengenakan kain jarik dan jilbab hitam saya kembali. Dengan langkah sepelan mungkin agar tidak membangunkan Mbak Lastri yang tidur di sofa ruang tengah, saya menyelinap keluar melalui pintu dapur. Malam itu, desa Karanggeneng terasa begitu sunyi dan dingin. Kabut tipis mulai turun dari perbukitan, menyelimuti jalanan setapak yang basah oleh embun. Tujuan saya hanya satu, pemakaman umum yang terletak di ujung barat desa, tempat di mana jasad Mas Hendra dibaringkan 40 hari yang lalu. Langkah kaki saya yang bersandal jepit memecah keheningan malam. Rasa takut yang biasanya menghinggapi saya setiap kali melewati bawah pohon beringin tua dekat pemakaman, malam ini lenyap tak berbekas. Rasa rindu, bingung, dan hasrat untuk menuntut kebenaran telah membakar habis rasa takut saya. Begitu sampai di gerbang makam yang terbuat dari susunan bata tua, bulu kuduk saya meremang serentak. Wangi melati yang pekat, wangi yang sama dengan yang dibawa oleh sosok Mas Hendra beberapa jam lalu, kembali menusuk hidung saya. Saya menyalakan senter, mengarahkan berkas cahayanya membelah kegelapan di antara deretan nisan-nisan tua. Saya berjalan tergesa-gesa menuju sudut belakang, tempat makam-makam baru berada. Jantung saya berdegup kencang, bertalu-talu bagai tabuhan genderang perang di dalam rongga dada. Langkah saya terhenti tepat di depan gundukan tanah merah yang masih tampak basah. Makam Mas Hendra. Saya mengarahkan cahaya senter ke bagian kepala makam, dan seketika itu juga, lutut saya lemas hingga saya terjatuh berlutut di atas rumput liar yang basah. Senter di tangan saya nyaris terlepas. Di sana, di tempat nisan kayu seharusnya berdiri kokoh, kini hanya menyisakan bagian pangkalnya yang tertancap di tanah. Bagian atas nisan itu telah patah, persis seperti bongkah kayu yang berada di dalam kantong plastik hitam di meja ruang tamu saya tadi. Namun, bukan itu yang membuat napas saya tercekat hingga ke hulu hati. Tepat di atas gundukan tanah merah yang retak di bagian tengahnya, terdapat sebuah bekas lubang kecil, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja dipaksa keluar menembus dari dalam kubur. Dan di pinggiran lubang tanah itu, samar-samar terlihat sebuah jejak robekan kain jeans berwarna biru blel yang terikat pada akar kamboja yang meranggas. Saya menutup mulut dengan kedua tangan, menahan jeritan histeris yang hendak lolos. Air mata saya tumpah, membasahi tanah makam suamiku. Klimaks dari seluruh pertanyaan saya terjawab sudah di tempat ini, di bawah sunyinya malam dan rimbunnya pohon Kamboja. Itu bukan halusinasi saya. Itu bukan kegilaan akibat duka yang merusak saraf otak saya. Sosok yang datang ke rumah tadi memanglah suamiku, Mas Hendra, yang dengan segala sisa kekuatan jiwanya, menembus batasan takdir dan membelah tanah kuburannya sendiri hanya untuk menggenapi sebuah sumpah setia yang pernah kami ucapkan bersama. Di bawah temaram langit malam yang kian pekat, saya bersimpuh di atas tanah makam yang dingin. Angin malam berdesir di antara dedaunan Kamboja,
menciptakan suara bisikan yang seolah meratapi nasib kami. Jari-jari saya yang gemetar perlahan menyentuh retakan tanah di atas makam Mas Hendra. Tanah itu terasa gembur, menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Mas!" bisik saya. Suara saya tercekat oleh rasa sesak yang teramat sangat. "Jadi, kamu benar-benar pulang tadi? Kamu membelah tanah ini hanya untuk menemuiku." Saya mengangkat tangan kiri saya, menatap lekat-lekat cincin perak murah yang melingkar erat di jari manis. Logam itu kini terasa menghangat, seolah menyerap sisa-sisa energi kehidupan yang tertinggal dari pertemuan singkat kami di rumah beberapa jam yang lalu. Jejak kain jeans blel yang tersangkut di akar pohon Kamboja menjadi saksi bisu betapa besarnya tekad jiwa Mas Hendra untuk menembus sekat kematian demi sebuah janji. Tiba-tiba, keheningan makam terusik. Kabut tipis yang menyelimuti area pekuburan mendadak berputar, menebal di sekitar makam Mas Hendra. Wangi bunga melati yang pekat kembali menyeruak, mengalahkan bau tanah basah yang sedari tadi mendominasi indera penciuman saya. Berkas cahaya dari senter yang saya letakkan di atas rumput mulai berkedip-kedip, meredup perlahan hingga akhirnya padam sepenuhnya. Gulita malam langsung menyergap. Namun, kegelapan itu tidak berlangsung lama. Dari tengah-tengah retakan tanah makam, muncul pendar cahaya keperakan yang lembut. Cahaya itu perlahan naik, membentuk siluet tubuh seorang lelaki yang teramat sangat saya kenal. Mas Hendra kembali berdiri di sana, tepat di atas gundukan tanah merahnya sendiri. Wujudnya kali ini tidak sepadat saat dia mengetuk pintu rumah tadi. Dia tampak semi-transparan, dikelilingi oleh pendar cahaya yang menenangkan. Jaket jeans blelnya tidak lagi tampak kotor, dan wajahnya tidak lagi memancarkan kebingungan atau kesakitan. Wajah itu kini tampak begitu bersih, begitu damai, dengan senyuman paling tulus yang pernah saya lihat selama 2 tahun pernikahan kami. "Dek!" Suaranya terdengar mengalun lembut, seperti bisikan angin malam yang menelusup ke dalam relung hati saya. "Mas Hendra." Saya bangkit berdiri dengan lutut yang lemas, hendak menerjang maju untuk memeluknya. Saya tidak peduli lagi apakah dia hantu, arwah, atau apapun sebutan orang-orang di luar sana. Dia adalah suamiku, lelaki yang jiwanya terikat mati dengan jiwaku. "Jangan mendekat, Dek," ucapnya lembut, menahan langkah saya dengan isyarat tangan kirinya. "Tempat kita sudah berbeda. Mas hanya diberi waktu sesaat olehnya untuk menyelesaikan apa yang belum usai. Sekarang, Mas sudah tahu jalan pulang yang sebenarnya." Air mata saya menetes deras, membasahi kain jarik yang saya kenakan. "Jangan pergi dulu, Mas. Tolong, bawa aku bersamamu jika kamu harus kembali ke sana. Rumah kita terasa sangat luas dan sepi tanpamu." Mas Hendra menggelengkan kepala perlahan. Dia menatap jari manis saya, lalu tersenyum tipis. "Cincin itu, simpanlah sebagai tanda bahwa cinta kita tidak pernah loak. Dek, Mas sudah menepati janji Mas. Sekarang, lepaskan Mas dengan keikhlasanmu. Doa-doamu malam ini adalah lentera yang akan menerangi jalan Mas di alam sana." Dia melangkah maju 1 tapak, mendekati batas nisan. Meskipun wujudnya tak kasat mata, saya bisa merasakan embusan udara hangat, bukan dingin, yang menerpa wajah saya. Mas Hendra mengulurkan tangannya, perlahan mendekati pipi saya yang basah oleh air mata. Saat tangannya yang tak berwujud itu menyentuh kulit pipi saya, ada kehangatan luar biasa yang menjalar, seolah seluruh duka dan beban yang saya pikul selama 40 hari ini diangkat begitu saja dari dalam dada. Itu adalah dekap terakhirnya, sebuah sentuhan perpisahan yang tak memerlukan kontak fisik, namun mampu merengkuh seluruh jiwa saya yang hancur. "Ikhlaskan Mas ya, Azizah," bisiknya untuk terakhir kali. Pendar cahaya keperakan yang membentuk tubuhnya perlahan-lahan mulai mengurai menjadi butiran-butiran cahaya kecil yang terbang ke atas, menyatu dengan kegelapan langit malam. Bersamaan dengan itu, aroma melati yang pekat perlahan memudar, berganti dengan aroma alam malam yang segar dan menenangkan. Senter di atas rumput mendadak menyala kembali, menerangi gundukan tanah merah yang kini tampak tenang. Retakan di tengah makam itu perlahan menutup kembali secara alami, seolah tanah itu sendiri ikut mengantarkan kepergian sang empunya dengan damai.
Saya terduduk kembali di samping nisan yang patah, memeluk lutut saya dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Dada yang tadinya sesak kini terasa lapang. Kegilaan akibat duka telah berakhir, digantikan oleh sebuah penerimaan yang agung. Di atas tanah merah ini, di bawah saksi bisu cincin perak di jari manis saya berbisik lirih. "Selamat jalan, Mas Hendra. Aku ikhlas." Sisa-sisa butiran cahaya keperakan itu telah sepenuhnya lenyap, menyatu dengan kepekatan langit malam yang perlahan mulai bergeser ke arah biru tua. Di keheningan kompleks pemakaman umum Desa Karanggeneng, saya masih terduduk bersimpuh di samping gundukan tanah merah Mas Hendra. Jari-jari saya meraba permukaan tanah yang kini terasa lebih tenang. Tak ada lagi hawa sedingin es atau getaran aneh yang sempat meremukkan logika saya beberapa saat lalu. Saya mengangkat wajah, menatap lurus ke arah potongan kayu nisan yang patah. Di atas tanah yang kini kembali merapat, saya meletakkan telapak tangan kiri saya. Cincin perak loak di jari manis saya berkilau samar di terpa cahaya senter yang mulai melemah karena kehabisan baterai. Ada kelegaan yang aneh di dalam dada saya. Rasa sesak yang menghimpit selama 40 hari ini seolah ikut menguap bersama hilangnya sosok Mas Hendra. Pertemuan tadi, meski berada di batas antara hidup dan mati, telah memberikan saya sebuah kepastian yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata penghiburan dari tetangga manapun. Mas Hendra tidak benar-benar meninggalkan saya dalam keadaan membenci takdir. Dia pergi dengan membawa cinta kami yang utuh. Sebuah cinta yang bahkan mampu membelah tanah kuburan demi sebuah janji kecil yang tak sempat terpenuhi di dunia. "Terima kasih sudah pulang, Mas," bisik saya lirih. Suara saya kini terdengar lebih tegap, tidak lagi bergetar oleh isak tangis yang histeris. "Sekarang, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menjaga diriku di sini, seperti maumu." Saya bangkit berdiri, membersihkan sisa tanah merah dan rumput basah yang menempel pada kain jarik saya. Langkah kaki saya saat berjalan meninggalkan area pemakaman terasa jauh lebih ringan. Rasa takut yang biasanya menyelimuti langkah seorang wanita di tengah kuburan pada jam 3 dini hari, kini sepenuhnya menguap. Saya tahu, di suatu tempat di balik tirai gaib itu, ada doa dan cinta Mas Hendra yang akan selalu menjaga saya. Ketika saya melangkah memasuki pekarangan rumah kami, suasana sudah benar-benar sepi. Lampu teras depan masih menyala, memantulkan bayangan kursi kayu panjang tempat Mas Hendra biasa bersandar. Di dalam rumah, saya mendapati Mbak Lastri tertidur lelap di atas sofa ruang tengah dengan selimut tipis. Wajahnya tampak kelelahan setelah ikut menanggung ketakutan yang hebat semalam. Saya berjalan perlahan menuju dapur, bermaksud untuk membasuh muka dan mengambil air wudhu. Di atas meja kecil dekat pintu dapur, segelas teh hangat yang disediakan semalam kini sudah mendingin sepenuhnya, menyisakan semut-semut kecil yang mulai mengerubuti pinggiran gelas. Di sebelahnya, ruangan itu terasa kosong. Kantong plastik hitam yang sempat berisi tanah makam sudah tidak ada di sana. Agaknya sudah diamankan oleh Pak RT seperti yang dijanjikannya. Saya membasuh wajah saya dengan air sumur yang dingin. Sensasi segar itu seolah membasuh sisa-sisa ketegangan yang melekat di kulit saya. Saat menatap cermin kecil di atas wastafel, saya melihat pantulan wajah saya sendiri. Wajah saya tidak lagi sepucat semalam. Ada rona kehidupan yang perlahan kembali, seiring dengan diterimanya sebuah kenyataan pahit dengan penuh keikhlasan. Dari arah surau desa, suara tarhim menjelang subuh mulai mengalun, memecah kesunyian sepertiga malam terakhir. Suaranya terdengar begitu merdu dan menenangkan, menggugah jiwa-jiwa yang sempat tersesat dalam kesedihan untuk kembali bersujud kepada sang pemilik hidup. Saya melangkah masuk ke dalam kamar tidur kami, mengambil mukena putih bersih dari dalam lemari. Sebelum mengenakannya, saya menatap kembali kotak beludru merah yang masih tergeletak di atas meja rias. Saya mengambil kotak itu, lalu dengan perlahan, saya melepas cincin perak dari jari manis saya dan menyimpannya dengan rapi di dalam kotak tersebut. Cincin itu tidak akan lagi saya pakai untuk sekadar dipamerkan atau disembunyikan dari gunjingan tetangga. Benda itu kini telah bertransformasi menjadi sebuah jimat kenangan, sebuah bukti otentik bahwa ada sebuah kisah luar biasa yang pernah terjadi di antara dua jiwa manusia yang saling mencintai. Saya menggelar sajadah di sudut kamar, tepat di tempat di mana Mas Hendra biasanya mengimami salat kami. Saat takbiratul ihram saya kumandangkan,
Air mata saya kembali menetes. Namun kali ini, itu bukan lagi air mata keputusasaan. Itu adalah air mata pelepasan. Sebuah janji baru kepada Tuhan bahwa saya akan melanjutkan hidup ini dengan ketabahan. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa semburat cahaya merah dan emas yang perlahan mengusir kegelapan malam 40 hari yang mencekam. Di atas sajadah, saya menangkupkan kedua tangan, mengirimkan untayan doa terbaik untuk lelaki yang kini telah menemukan jalan pulangnya yang abadi. Kisah misteri tentang arwah yang kembali atau kegilaan akibat duka kini telah usai, menyisakan sebaris nama yang akan selalu hidup di dalam hati saya, Mas Hendra. Sinar matahari pagi yang hangat mulai menerobos masuk melalui celah-celah gorden goni di kamar kami. Cahaya itu membentuk garis-garis keemasan di atas lantai keramik, seolah berusaha menghapus sisa-sisa kelembapan malam 40 hari yang mencekam. Saya melipat mukena putih dengan rapi, mencium aromanya yang masih menyisakan wangi detergen dan sedikit sisa wewangian melati yang kini terasa menenangkan, bukan lagi menakutkan. Saat saya membuka pintu kamar, aroma tumisan bawang merah dan cabai langsung menyergap indera penciuman. Mbak Lastri rupanya sudah terjaga. Beliau sedang sibuk di dapur, membolak-balik tempe goreng di atas wajan gembung dengan gerakan yang agak tergesa-gesa. "Zah, kamu sudah bangun?" Mbak Lastri menoleh. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tertahan sebelum akhirnya berubah menjadi helaan napas lega. "Astagfirullah, syukur alhamdulillah. Wajahmu sudah kelihatan segar. Enduk, semalam itu Mbak khawatir sekali kamu kenapa-napa." Saya tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat untuk membantu menata piring-piring bersih di atas meja makan. "Sampun, Mbak. Saya sudah jauh lebih tenang sekarang. Maaf ya, semalam sudah membuat Mbak Lastri dan warga yang lain ketakutan." Mbak Lastri mematikan kompor, meniriskan tempe terakhir, lalu menatap saya dengan pandangan menyelidik yang tajam namun penuh rasa sayang. Pandangannya perlahan turun, tertuju pada jari-jari tangan kiri saya yang kini tampak polos tanpa perhiasan apapun. "Cincin yang semalam itu, Zah, di mana?" bisiknya dengan suara yang sengaja dikecilkan, seolah takut ada dinding rumah yang ikut mendengarkan. "Sudah saya simpan di dalam kotak, Mbak, di dalam lemari," jawab saya dengan nada setenang mungkin. Saya sengaja tidak menceritakan bahwa dini hari tadi saya sempat kembali ke makam Mas Hendra. Ada bagian dari cerita ini yang harus tetap menjadi milik saya dan suami saya sendiri. Tidak perlu dibagi dengan dunia luar. Mbak Lastri mengangguk-angguk perlahan, meski gurat kebingungan dan sisa rasa ngeri masih jelas membekas di dahinya. "Ya, baguslah kalau begitu. Jujur ya, Zah, semalam itu Mbak tidak bisa tidur sampai subuh. Pak RT dan Bapak Kaum juga langsung mengadakan rapat kecil di rumah Pak RT setelah pulang dari sini. Kampung kita, sepertinya hari ini akan sedikit berisik." Apa yang dikatakan Mbak Lastri sama sekali tidak salah. Menjelang siang, ketika saya keluar rumah untuk menyapu daun-daun mangga yang gugur di pekarangan depan, suasana gang terasa berbeda. Beberapa ibu-ibu yang biasanya sibuk menyapa atau menawarkan sayuran dagangan, mendadak menghentikan obrolan mereka begitu melihat saya keluar. Mereka saling berbisik, melemparkan pandangan sekilas yang syarat akan rasa penasaran, takut, sekaligus iba. Saya tahu apa yang ada di dalam kepala mereka. Berita tentang kembalinya Mas Hendra di acara tahlilan 40 harinya pasti sudah menyebar seperti api yang menyiram semak kering dari mulut ke mulut. Ada yang mungkin mengira saya memelihara pesugihan, ada yang mengira rumah kami ketempelan jin, dan mungkin ada pula yang mengira saya sudah gila karena tidak siap menerima kenyataan lalu menciptakan drama di depan para jemaah. Namun, di tengah semua desas-desus yang mulai merayap itu, langkah kaki saya tetap tegak. Saya menyapu halaman dengan ritme yang teratur. Setiap kali ingatan tentang sentuhan hangat tangan Mas Hendra di ambang pintu semalam kembali melintas, hati saya justru terasa menghangat, bukan menciut karena omongan orang. "Assalamualaikum, Mbak Azizah." Sebuah suara bariton yang berat mengejutkan saya dari arah pagar bambu. Saya menoleh dan mendapati Danu, adik sepupu Mas Hendra yang tinggal di desa sebelah, berdiri di sana dengan sepeda motor tuanya yang masih menyala. Wajah pemuda itu tampak tegang, matanya sembab seperti orang yang kurang tidur. "Waalaikumsalam."
Danu. Masuk. NU. Ada apa kok siang-siang begini ke sini? Tanya saya sambil menyandarkan sapu lidi ke pilar teras. Danu mematikan mesin motornya, lalu melangkah masuk ke pekarangan dengan ragu-ragu. Dia menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa segan dan gelisah yang amat sangat. "Mbak, Danu mau mengantarkan ini," ucapnya dengan suara bergetar. Dia meraba tas selempang kulitnya yang sudah usang, lalu mengeluarkan sebuah benda dari dalamnya. Itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua yang permukaannya sudah agak mengelupas di bagian sudut-sudutnya. Dompet milik Mas Hendra. Dompet yang sempat dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian saat evakuasi kecelakaan beruntun di Pantura 40 hari yang lalu. "Ini baru ketemu, NU?" tanya saya. Jantung saya tiba-tiba kembali berdegup kencang. Danu menggelengkan kepala perlahan. Wajahnya mendadak pucat. "Bukan baru ketemu, Mbak. Dompet ini sebenarnya sudah ada di kantong jaket cadangan Mas Hendra yang disimpan di rumah ibu di desa sebelah sejak sebulan lalu. Tapi yang membuat Danu merinding." Danu menggantung kalimatnya. Napasnya memburu. "Kenapa, NU?" "Tadi subuh, saat ibu mau membersihkan lemari pakaian Mas Hendra, ibu menemukan dompet ini tergeletak di atas tumpukan baju bersih. Dan saat kami buka, di dalamnya ada sepucuk surat kecil yang ditulis pakai pulpen hitam. Mbak, tulisannya persis seperti tulisan tangan Mas Hendra," ucap Danu dengan bibir yang gemetar. Dia menyodorkan sebuah lipatan kertas loak yang agak kekuningan ke arah saya. Tangan saya yang menerima kertas itu seketika terasa sedingin es. Menyadari bahwa riak dari kejadian semalam ternyata belum sepenuhnya mereda. Ada rahasia lain yang sengaja ditinggalkan untuk saya uraikan siang ini. Matahari siang ini terasa begitu terik. Namun selembar kertas yang berada di genggaman saya terasa sedingin es. Danu masih berdiri di depan saya, menunduk dengan napas yang teratur namun berat. Pemuda itu tampaknya enggan berlama-lama di pekarangan rumah kami. Seolah-olah atmosfer di sekitar saya masih menyisakan sisa-sisa kemustahilan yang terjadi semalam. "Mbak Azizah, Danu pamit dulu, ya." Ibu di rumah masih syok dan belum berani keluar kamar sejak menemukan surat itu subuh tadi. "Danu sengaja langsung ke sini karena tahu surat ini haknya Mbak," ucap Danu dengan suara yang agak diredam. Saya hanya mengangguk lemah. "Iya, NU. Terima kasih banyak ya sudah mengantarkannya ke sini. Sampaikan salam Mbak untuk ibu. Katakan padanya agar tidak perlu takut." Setelah Danu menyalakan sepeda motornya dan berlalu dari pandangan, menyisakan deru mesin yang perlahan menjauh di ujung gang, saya melangkah kembali ke dalam rumah. Mbak Lastri tampaknya sedang berada di kamar mandi belakang. Terdengar suara ceburan air yang ritmis. Saya memanfaatkan momen sepi itu untuk masuk ke dalam kamar tidur kami, mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di tepi ranjang. Dengan tangan yang masih gemetar, saya membuka lipatan kertas kekuningan itu. Aroma kertas tua bercampur samar minyak rambut kemiri khas Mas Hendra menguar, membuat pelupuk mata saya kembali menghangat. Saya mengenali goresan tinta hitam ini. Tulisannya agak miring ke kanan, dengan tarikan huruf H dan D yang tinggi. Gaya menulis Mas Hendra yang tidak pernah rapi karena jemarinya yang terbiasa memegang kunci pas di bengkel. "Untuk istriku, Azizah. Dek, kalau kamu membaca surat ini, mungkin Mas sudah tidak bisa lagi menemanimu duduk di teras sambil minum teh hangat. Mas membuat tulisan ini di buku nota bengkel yang sudah kosong, sebulan sebelum Mas pergi ke Pantura. Belakangan ini dada Mas sering terasa sesak dan nyeri menjalar ke punggung. Mas punya firasat kalau umur Mas mungkin tidak akan lama lagi di dunia ini. Maafkan Mas ya, Dek. Mas belum bisa membelikanmu cincin emas murni seperti yang Mas janjikan waktu kita terpaksa menjual cincin nikah kita dulu. Mas tahu kamu selalu menyimpan cincin perak loak yang kita beli di pasar-pasar loak itu di dalam kotak bludru merah di lemari pakaian kita. Mas berjanji, Dek, kemanapun Mas pergi, bahkan jika takdir memisahkan kita lebih cepat, Mas akan selalu mencari cara untuk mengembalikan cincin itu ke jari manismu sebagai tanda bahwa cinta kita tidak akan pernah usai. Jangan pernah merasa sendiri, Azizah. Dimanapun Mas berada, jiwa Mas akan selalu pulang kepadamu." Air mata saya menetes,
membasahi permukaan kertas hingga membuat tinta hitamnya sedikit melebar. Dada saya bergemuruh hebat, seolah-olah seluruh potongan teka-teki yang membingungkan sejak semalam kini jatuh meluncur ke tempatnya masing-masing dengan sempurna. Surat ini ditulis sebulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Mas Hendra sudah tahu, atau setidaknya merasakan, bahwa garis hidupnya sudah mendekati ujung. Dan yang paling membuat merinding sekaligus haru, surat ini menjelaskan segalanya. Semalam, sosok yang datang mengetuk pintu dengan ritme khusus itu, yang membawa wangi melati dan aroma tanah makam, bukanlah jin jahat yang ingin menyesatkan iman saya. Bukan pula sekadar halusinasi dari otak saya yang rusak karena duka yang mendalam. Itu adalah manifestasi dari janji suci dan cinta yang teramat besar, seutas energi yang begitu kuat hingga mampu membelah batas antara dimensi hidup dan mati, hanya untuk mewujudkan kalimat terakhir di dalam surat ini. Mas akan selalu mencari cara untuk mengembalikan cincin itu ke jari manismu. Saya mendekap surat itu ke dada, memejamkan mata rapat-rapat. Rasa takut yang sempat tersisa di sudut hati saya kini sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa syukur yang luar biasa kepada Sang Pemilik jiwa. Tuhan telah mengizinkan sepotong keajaiban terjadi di rumah tangga kami yang sederhana, membuktikan bahwa cinta yang tulus memiliki bahasanya sendiri yang melampaui logika manusia. Zah, Azizah, kamu di dalam. Suara ketukan pintu kamar dari Mbak Lastri membuyarkan lamunan saya. Saya segera menghapus sisa air mata di pipi, melipat kembali surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dalam kotak bludru merah bersama dengan cincin perak loak milik kami. Saya membuka kunci pintu dan tersenyum lembut menatap tetangga baik saya itu. Iya, Mbak, ada apa? Mbak Lastri menatap saya dengan pandangan yang jauh lebih lega dari sebelumnya. Itu, di depan ada Pak RT sama Bapak Kaum datang lagi. Mereka mau memastikan keadaanmu, sekaligus ya, tahu sendirilah, mau membicarakan soal kejadian semalam agar warga tidak terus-menerus menggunjing. Saya mengangguk paham. Iya, Mbak, mari kita temui mereka. Saya rasa, saya sudah punya jawaban yang tepat untuk menenangkan semua orang. Langkah kaki saya menuju ruang tamu tidak lagi terasa berat. Di atas tikar pandan yang sisa semalam, di hadapan para pemuka desa, saya tidak akan lagi menjadi wanita yang meratapi nasib dalam kegilaan. Saya adalah Azizah, seorang istri yang telah selesai mengantarkan suaminya pulang dengan cara yang paling indah. Langkah saya menuju ruang tamu terasa begitu mantap. Di atas tikar pandan yang masih menggelar sisa keheningan semalam, Pak RT dan Bapak Kaum duduk dengan takzim. Di hadapan mereka, segelas teh hangat yang baru dibuatkan oleh Mbak Lastri mengepulkan asap tipis. Tidak ada lagi guratan ketakutan yang mencekam di wajah kedua sesepuh desa itu, melainkan seulas rasa tanggung jawab dan keingintahuan yang amat besar. Assalamualaikum, Pak RT, Pak Kaum. Sapa saya seraya mengambil tempat duduk bersimpuh di seberang mereka. Waalaikumsalam, Enduk Azizah. Jawab Bapak Kaum dengan suara orang tua yang mengayomi. Beliau menatap saya, lalu mengangguk perlahan seolah melihat perubahan besar yang terjadi pada binar mata saya. Bagaimana keadaanmu siang ini? Sudah agak mendingan. Alhamdulillah, Pak. Hati saya sudah jauh lebih lapang sekarang. Jawab saya tulus. Pak RT berdehem sedikit, memperbaiki posisi duduknya. Begini, Zah, kedatangan kami kembali ke sini sebenarnya untuk memastikan keadaanmu. Selain itu, kami juga ingin rembukan. Semalam itu, jujur saja, adalah kejadian paling tidak masuk akal yang pernah kami saksikan seumur hidup. Di luar sana, warga mulai kasakusuk dengan berbagai cerita yang simpang siur. Sebagai pengurus desa, saya ingin tahu bagaimana kita harus menyikapi ini. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang datang dari dasar jiwa yang telah berdamai dengan takdir. Saya meraba saku kain jarik saya, lalu mengeluarkan lipatan kertas kekuningan yang baru saja diantarkan oleh Danu, beserta kotak bludru merah berisi cincin perak loa kami. Dengan takzim, saya meletakkan kedua benda itu di atas karpet, di antara kami. Pak RT, Pak Kaum, semalam itu bukan kegilaan saya, dan bukan pula jin jahat yang ingin merusak iman warga kampung ini. Ucap saya lembut namun tegas. Ini adalah jawaban dari semua kemustahilan itu.
Saya membuka lipatan surat tersebut dan membacakannya untuk mereka dengan suara yang tenang, tanpa ada satupun getaran histeris. Saya membacakan baris demi baris untayan kata yang ditulis oleh jemari kasar Mas Hendra sebulan sebelum kecelakaan maut itu, tentang rasa sesak di dadanya, tentang penyesalannya yang belum bisa membelikan emas murni, dan tentang janji sucinya yang akan selalu mencari cara untuk mengembalikan cincin loa itu ke jari manis saya, melampaui sekat kematian. Saat kalimat terakhir selesai saya bacakan, keheningan yang teramat mengharukan menyelimuti ruangan. Mbak Lastri yang berdiri di ambang pintu dapur tampak menyeka air matanya dengan ujung daster. Pak RT tertegun. Matanya berkaca-kaca menatap surat di atas meja. Sementara Bapak Kaum menundukkan kepala dalam-dalam, tasbih di tangannya berputar perlahan mengiringi untayan istighfar dan hamdalah yang meluncur lirih dari bibirnya. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah Maha Kuasa. Gumam Bapak Kaum seraya mengangkat wajahnya kembali. Cinta dan janji suci yang diucapkan karena Allah ternyata memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Enduk, Mas Hendramu adalah orang yang sangat baik. Jiwanya tidak tenang bukan karena gentayangan ingin mengganggu, tapi karena dia membawa beban janji yang begitu kuat kepada istrinya. Dan semalam, Gusti Allah memberikan dispensasi, sepotong mukjizat kecil untuk menyatukan janji itu sebelum dia pergi ke keabadian. Pak RT mengangguk setuju, menyeka sudut matanya yang basah. Kalau begitu, Zah, kamu tidak perlu khawatir tentang omongan warga. Biar saya dan Pak Kaum yang akan meluruskan semuanya di masjid nanti malam setelah maghrib. Kami akan katakan pada warga bahwa yang terjadi semalam adalah tanda kekuasaan Allah tentang kesetiaan seorang suami, agar tidak ada lagi fitnah atau rasa takut di kampung ini. Matur nuwun sangat, Pak RT, Pak Kaum, ucap saya seraya membungkuk hormat. Setelah kedua sesepuh desa itu pamit pulang, saya mengantarkan mereka sampai ke pagar depan. Angin siang berembus sepau-sepau, menggoyang dedaunan pohon mangga. Matahari yang terik kini tak lagi terasa membakar, melainkan terasa seperti pelukan hangat yang mengeringkan sisa-sisa air mata di pipi saya. Malam harinya, setelah menunaikan salat Isya, saya kembali duduk di kursi kayu panjang di teras depan. Di atas meja kecil, 2 gelas teh hangat buatan saya mengepulkan uap tipis ke udara malam. 1 gelas untuk saya, dan 1 gelas lagi sengaja saya letakkan di sisi seberang, tempat Mas Hendra biasanya duduk melepas lelah. Saya menatap jari manis tangan kiri saya. Cincin perak itu tidak saya pakai lagi, melainkan telah tersimpan aman di dalam kotak bludru bersama surat terakhirnya. Namun, sensasi logam dingin yang meluncur di jari saya semalam seolah-olah telah terpatri abadi di dalam pori-pori kulit dan aliran darah saya. Saya mendongak, menatap taburan bintang yang berkilauan di langit malam yang bersih. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara pengajian dari pengeras suara masjid desa, mendoakan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang. Mas Hendra, bisik saya ke arah angin malam yang berdesir lembut. Aku tidak akan lagi menangisimu dengan ratapan yang menyiksamu. Tugasmu menjaga janjimu sudah usai dengan sangat indah. Sekarang, giliran aku yang akan menjaga diriku dengan baik di sini. Sampai nanti di ujung jalan yang sama, Tuhan mempertemukan kita kembali dalam keabadian. Sebuah hembusan angin yang hangat tiba-tiba berembus lembut, membelai pucuk jilbab saya dan membuat permukaan teh di dalam gelas seberang beriak kecil. Saya tersenyum, menyesap teh hangat saya sendiri dengan hati yang penuh kedamaian. Di dalam rumah sederhana ini, duka itu telah bertransformasi menjadi sebuah lentera iman, sebuah bukti nyata bahwa cinta yang tulus takkan pernah mati, bahkan ketika raga telah menyatu dengan bumi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.